Ketika dirimu senantiasa berbuat baik, maka sedikit kejahatan akan membuat hatimu gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Harga kebutuhan yang terus naik emang bikin pusing sendiri ya moms. Tapi sebagai ibu rumah tangga kita nggak boleh nyerah gitu aja. Nah ini adalah cara Bun Ai untuk mensiasati harga-harga naik. Sebenarnya Bun Ai pribadi bukan tim food prep sejati yang dimana setiap minggu itu kayak nyiapin untuk 1 minggu ke depan. Nah tapi kadang-kadang di masing-masing minggu tuh kayak ada rezeki nggak terduga. Nah ini setelah dikumpulin alhamdulillah ya. Jadi sebagian beli, sebagian ada yang dikasih. Tapi untuk hari ini Bun Ai bakalan sharing estimasi harga. Jadi teman-teman nggak bingung. Kalau nanti Bun Ai bilangnya ini dikasih ya moms. Nanti teman-teman bakal bilang ya iyalah Bun Ai dikasih. Oke deh, ini kayak misalnya sayur asem, sayur sop. Ini kalau beli di pasar Cisalak itu masih dapat 5.002. Mungkin bagi sebagian bilangnya murah atau bagi sebagian lagi bilangnya mahal. Karena memang murah dan mahal itu adalah masalah rasa teman-teman. Tapi balik lagi ya, yang membuat kita kaya raya bukanlah di mana kita tinggal, melainkan apa yang kita ikhlas untuk tinggalkan. Jadi antara gaya hidup, keinginan itu bisa kita tinggalkan, bukan sama sekali dihilangkan, melainkan kita arahkan ke hal-hal yang jauh lebih positif lagi. Nah ini untuk harga-harganya bakal Bun Ai update di sepanjang video nanti. Kalau untuk masaknya, teman-teman bisa langsung aja follow atau subscribe Sketsa Bunda. Nanti di sana Bun Ai bakalan upload nih apa aja yang dimasak setiap harinya. Jadi ini karena banyak banget yang DM, Bun Ai kasih contoh dong belanja. Nah ini Bun Ai coba kasih contoh, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah ini adalah kesukaannya Bun Ai, yaitu adalah oncom dan tempe. Adakah yang sama? Boleh tulis di kolom komentar. Nah untuk hari ini selain Bun Ai mau ngajak teman-teman untuk ngelihat belanjaannya Bun Ai juga mau info gimana caranya ngatur uang. Jadi jatah mingguan kita ini supaya cukup sampai minggu lagi. Jadi jangan sampai ya teman-teman kita tertipu sama budgeting kita sendiri. Seolah-olah kita sudah rapi membuat budgeting, padahal ada beberapa hal yang kita lupakan. Yang pertama adalah itu tadi, dana tak terduga yang tiba-tiba tuh hadir. Nah ini adalah susu anak-anak tinggal segini. Jadi Bun Ai itu kalau susu langsung aja dimasukin ke food container. Nah ini langsung aja yuk kita praktek untuk jatah mingguan. Ini Bun Ai ngambil jatah mingguan sebagai contoh Rp300.000. Teman-teman boleh berpikir apakah Bun Ai seminggu 300 atau seminggunya kurang dari itu, silahkan ya. Karena emang Bun Ai belum update untuk budgetnya Bun Ai sendiri. Ini kita ambil contoh aja. Nah misalnya contoh belanja mingguannya Rp300.000. Nah seperti yang pernah Bun Ai sharing sama teman-teman semua, kalau bisa kita tidak menyiapkan belanja mingguan di 4 minggu tapi 5 minggu. Ini antisipasi kalau yang pertama telat gajian, yang kedua teman-teman tiba-tiba dalam 1 minggu itu boros banget, atau bahkan teman-teman sakit sehingga produktivitas itu terganggu. Yang namanya orang sakit kan gak mungkin masak, yang namanya orang sakit gak mungkin belanja. Sehingga teman-teman bisa tuh ambil space di minggu kelimanya untuk minggu ini ibaratnya boros-boros ria lah ya. Tapi ingat ya, selalu masih dalam batas yang wajar. Oke, jadi kalau teman-teman biasanya jatah mingguannya berapa nih? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah jadi kalau ditanya nih misalnya apakah food prep itu benar-benar membuat hemat, balik lagi teman-teman, tidak semua metode hemat yang dipakai di A lalu kita adaptasi ke diri kita sendiri akan cocok. Makanya Bunda selalu bilang evaluasi. Nah evaluasi itu tidak sebatas kita menuliskan dari budgetnya, actualnya, terus sisanya, gak kayak gitu. Jadi evaluasi itu kita benar-benar paham, oh ternyata dalam 1 bulan nih ya kita ngomongin food prep dulu aja ya. Oh ternyata aku lebih boros di telur. Kayak misalnya Bun Ai pribadi gak bosan-bosan selalu ngomong Bun Ai borosnya di mentega dan kecap. Nah berarti kan ada komponen lain nih yang harus kita hemat untuk nambel si komponen boros tersebut. Nah kalau ngomongin food prep balik lagi, seperti contoh, ada orang-orang yang tipikalnya dia beli nih, kalau beli tuh pengennya sekalian ya, sekalian deh mumpung murah. Kalau yang mumpung murah biasanya tuh pragmatis. Kalau yang mumpung nggak enakan gitu, kalau beli cuma sedikit tuh nggak enak, biasanya koleris. Kalau melankolis biasanya tuh beli karena kasihan. Sanguinis tuh beli karena ada kesempatan. Jadi kita sesuaikan dulu dengan kepribadian kita.
Bagaimana kita untuk tahu kepribadiannya? Nah, teman-teman boleh nih kita sharing-sharing di Smart Mom Class. Untuk nomor WhatsApp-nya ada di description box. Itu untuk biayanya sekitar 28.000 per satu batch. Jadi kita sesuaikan lagi ya, tidak semua food prep cocok atau hemat bagi diri kita masing-masing. Tinggal sesuaikan aja ya sama kondisinya. Oke, lanjut aja yuk, kita langsung aja ngatur jatah belanja mingguan 300.000. Disclaimer dulu ya, ini bukan gaji mingguannya, tapi jatah untuk belanja sayurnya. Oke, jadi ini adalah saran dari Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa, bukan pakar keuangan. Kalau teman-teman mau berbeda, sangat-sangat boleh. Silakan aja tulis di kolom komentar dan sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Jadi kalau Bun Ai pribadi menyarankan kalau uang belanja 300.000 atau berapapun itu, belanjanya cukup di 60%-nya dulu di awal. Kenapa? Karena ada kemungkinan sayur yang kita beli lupa, atau misalnya ada kemungkinan lagi kita tiba-tiba bosen atau bahkan busuk tiba-tiba. Nah, 40% itu untuk mengcover. Atau ada kebutuhan-kebutuhan yang gak kita duga. Misalnya pas mau masak ternyata gak ada tepung beras. Terus misalnya mau masak ternyata gak ada garam atau santan. Nah, itu untuk mengcover dibanding kita ngacak-ngacak si anggaran. Nah, biasanya juga Bun Ai pisahin ya. Nanti di akhir video Bun Ai juga bakalan ngasih tips gimana caranya belanja mingguan anti kebablasan. Makanya jangan skip videonya supaya nggak gagal paham. Seperti produk yang satu ini akan bikin kamu gagal jelek. Dengan hati yang bahagia, Bun Ai mau kenalin sama teman-teman produk yang hemat sejuta manfaat, yaitu satu krim booster dari White Ink. Krim yang dibanderol dengan harga 55.000 ini membuktikan kehebatannya dengan hasilnya yang memukau. Wow, Bun Ai itu tadinya mikir ini apa iya bener. Soalnya kan berseliweran banget ya di TikTok, di Instagram. Ya udah, jadi Bun Ai pikir mau nyoba. Dan ditambah gitu ya, sekitar Bun Ai juga pakai dan hasilnya tuh benar-benar signifikan. Ini Bun Ai udah pakai sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Jadi dia tuh teksturnya benar-benar smooth banget dan langsung meresap di kulit, tidak membuat lengket sama sekali. Sudah BPOM, jadi aman digunakan dan pastinya harganya terjangkau. Untuk cara pakainya sendiri ini juga sangat-sangat mudah. Muka yang tadinya tuh kusam banget karena jadi Kang Ojek rating 5 nganter anak-anak, sekarang tuh udah lumayan cerah ya teman-teman. Dan perubahannya sih yang Bun Ai rasa tuh signifikan. Meskipun cuma pakai satu krim ini, tapi jangan khawatir karena dia mengandung glutathione yang mencerahkan kulit dan melawan radikal bebas, dan mengandung niacinamide yang merangsang produksi kolagen, juga mengecilkan pori-pori. Siapa nih yang sering banyak komedonya? Cocok banget pakai krim ini. Juga mengandung licorice extract di mana dia melindungi kulit akibat paparan sinar UV serta menghambat pembentukan melanin yang menyebabkan flek-flek hitam. Siapa tim usia 30? Setelah pemakaian 2 minggu, yang Bun Ai rasakan emang flek-flek hitam di wajah sudah mulai memudar. Kandungan ampuh lainnya adalah tetrapeptid 10 yang akan memperbaiki skin barrier kamu di malam hari. Makanya ini cocok banget dipakainya di malam hari dan dia tuh booster banget. Nah, jangan khawatir, meskipun kulit kita itu wajahnya cerah, itu nggak akan melebihi dari lengan tangan. Karena Bun Ai pernah baca kalau kulit yang sehat itu meskipun dia cerah tapi nggak melebihi dari lengan tangan kita ya teman-teman. Jadi kalau mau samaan nih nyobain produk White Ink, silahkan langsung aja cek di description box. Bun Ai bakalan cantumin linknya, Bun Ai bakalan cantumin Instagramnya, karena emang sepuas itu sih sama produk ini. Jadi teman-teman wajib banget coba. Emang Bun Ai saat ini concernnya cuma pakai satu krim aja, tapi itu udah efek banget sih kalau menurut Bun Ai. Tapi kalau misalnya mau lebih maksimal lagi, teman-teman boleh langsung aja order satu paket. Oke, jadi kalau udah cantik kayak gini makin semangat meskipun harga-harga naik ya kan. Yang paling naik, yang paling tinggi harga apa nih di daerah teman-teman? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar.
Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman. Dimana kalau belanja itu biasain belanjanya protein dulu, sehingga secara alam bawah sadar kita tuh ngerasa uangnya udah habis duluan. Misalnya jangan ke pasar belinya sayur dulu, karena sayur kan harganya akan jauh lebih murah. Jadi usahakan belanjanya itu protein duluan, terus bumbu-bumbu, karena bumbu ini seolah-olah kayak nggak ada gitu, nggak penting, nggak pakai nggak apa-apa, tapi ya pastinya kurang sedep kalau masak nggak ada bumbu. Mendingan bumbunya doang deh, nggak ada masakannya. Bener gak sih? Kadang-kadang kan kita masak kayak gitu ya, rendang misalnya daging dicampur tahu, tempe. Kita ikhlas banget tuh makan tahu tempenya pakai si bumbu rendang. Nah jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau mau nih kita sukses untuk budgeting mingguannya, itu yang pertama kamu lakukan adalah belanjanya protein duluan, terus bumbu-bumbu baru nanti sayuran. Karena biasanya sayuran kan harganya itu nggak terlalu tinggi. Nah kayak gini Bunda udah pisahin. Jadi proteinnya di sini ada sosis 30.000, bakso 10.000 rupiah, otak-otak 7.000, ikan 20.000 rupiah, ayam 3 slice itu. Jadi Bunda masih punya ayam paha 15.000, tahu 10.000, telur 28.000, kikil 6.000, oncom 3.000, tempe 6.000. Jadi total untuk proteinnya 135.000 rupiah. Sementara untuk sayurannya di sini Bunda ada toge 3.000, sayur asem 2.500, sayur sop 2.500, cabai 15.000, bawang merah, bawang putih 12.000 dan bumbu dapur 3.000 rupiah. Sehingga totalnya itu sekitar 47.000. Jadi belanjaan Bunda ini 178.000. Nah, ini kan contoh ya, teman-teman. Nah untuk harga-harganya sendiri itu Bun Ai ibaratnya mengestimasikan. Jadi kalau misalnya masih ada tetap Bun Ai masukin harganya sehingga teman-teman bisa contoh. Nah kalau uang belanjanya 300.000, 60%-nya itu kan sekitar 180.000. Jadi di awal Bun Ai belanja 178.000. Sisanya 120.000-nya lagi itu bisa kita jadiin pegangan harian. Kalau di dalam perjalanan dari minggu ke minggu ada uang yang kurang atau mungkin ada kebutuhan lainnya, kecuali nih teman-teman yang punya jatah harian, boleh deh nggak usah ada uang pegangan, dihabisin aja semua itu boleh. Tapi kalau nggak ada uang pegangan harian itu bakalan berabe banget, nanti dikit-dikit ngambil dana tak terduga sehingga akan menjadi bias. Dana tak terduganya seolah-olah nggak cukup-cukup, padahal udah ditambahin dan ditambahin lagi. Padahal yang keluar itu bukan si dana tak terduga, tapi uang sayurannya ini ternyata kurang dari yang dianggarkan. Makanya pentingnya mengevaluasi budget itu tidak hanya ditulis aja gitu ya. Kalau menurut Bun Ai, kita juga wajib banget mengetahui setiap bulannya gitu, kayak mempelajari. Oke, ternyata aku boros di A, boros di B, boros di C. Jadi apa nih yang kira-kira aku harus perbaiki? Nah langkah-langkah ini Bun Ai lakukan alhamdulillah, meskipun ya Bun Ai nggak bermaksud apapun. Jadi selama 5 tahun mungkin secara income itu stuck, tapi tujuan finansial itu alhamdulillah masih bisa tercapai. Karena emang kita bakalan hemat hal-hal yang masih bisa dihemat, apalagi yang sifatnya kebutuhan, bukan keinginan pokok gitu ya. Nah ini langsung aja Bun Ai mau bikin meal plan. Nah kalau untuk meal plan-nya sendiri Bun Ai nggak nulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak, tapi dia dari 1, dari 2, dari 3, 4 sampai 8, sehingga nanti akan masak sesuai dengan pertama moodnya Bun Ai, kedua kondisi sayur. Apabila sayur ternyata emang kayak udah mau busuk duluan gitu, ya udah kita masak. Jadi nggak berpaku gitu Senin, Selasa, Rabu. Karena kalau kayak gitu biasanya ketika Selasanya jajan udah kayak nggak semangat lagi ke Rabu dan Kamis ya. Kalau kayak gini kayak day 1, day 2 ya udah. Kalau udah dimasak tinggal dicontreng aja. Gitu deh teman-teman, mudah-mudahan membantu ya. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih tentang food prep? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah di sini untuk menu-menunya teman-teman bisa langsung screenshot aja nanti ya. Ini mohon maaf banget pencahayaannya dimainin sama anak-anak, tripodnya digoyang-goyangin. Wah pokoknya barakallah banget ya. Jadi sekali lagi saran dari Bun Ai, kalau mau sukses untuk budgetingnya diusahakan dari anggaran hanya membelanjakan 60% di awal. Ini tidak hanya berlaku di food prep ya, juga di belanja bulanan, kebutuhan anak-anak, cemilan anak-anak ini juga berlaku ya teman-teman. Oke sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima
terima kasih untuk yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe, pokoknya lope-lope forever deh ya. Mohon maaf banget kalau hari ini belum disapa-sapa. Insya Allah besok kita sapa-sapa lagi. Dan bagi yang baru bergabung, ayo langsung aja tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Terima kasih pokoknya dukungannya selama ini ya teman-teman. Nah ini terakhir, jadi kalau Bun Ai pribadi kalau ada sisa itu nggak langsung masuk ke dompet pintar yang besar. Jadi kecuali udah berakhir minggunya, baru Bun Ai masukin sisa minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah ini nanti jadi kayak gini ya, 180 ribunya kita belanjain, sisa 120 ribunya kita masukin ke dompet kecil ini supaya bisa jadi pegangan harian kita. Oke deh teman-teman, jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil dan teman-teman gak bingung lagi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.